Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin sekalian, terutamanya kepada para alim, para ulama, pengurus NU MWCNU Batam Kota, jajaran suriahnya dan tanfidiyahnya, kepada yang kami muliakan segenap sahabat-sahabat Ansor Banser PAJ Batam Kota yang kami muliakan. Mari kita mulai kajian kita, tholabul ilmi kita, belajar kita dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bersama-sama kita memohon kepada Allah agar kita semua oleh Allah senantiasa melalui istiqomah tholabul ilmi, oleh Allah senantiasa diberi hidayah, maunah, inayah dan barokah. Dan semoga kita semuanya oleh Allah jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang al-khamisu ar-ruku'u. Faslun arkanus sholati. Sampun panggih? Halaman pinten Kang Alif? 23. Sekarang rukun yang nomor 5. Al-khamisu utawi rukun kang nomor 5 iku ar-ruku'u ruku. Rukun sholat yang nomor 5 adalah orang itu harus dalam sholatnya ada ruku. Gambare ruku bi ayyan hania, kelawan yento merkungkung sapa man, bihaisu tanalu, kelawan sekirane merkoleh apa rohatahu tapak tangan lorone man, rukbataihi ing dengkul lorone man. Rukun yang kelima, orang itu ruku. Ruku itu bagaimana? Orang itu dia merkungkung. Dan ketika dia seperti ini ukurannya, tangan, tapak tangan kita itu menyentuh lutut. Jelas ya? Jadi tapak tangan ketika menyentuh menyentuh lutut, tapak tangan jejeg menyentuh lutut, maka itu standar rukun di dalam ruku. Kalau lebih detailnya ngeten, sekirane wonge ketika ruku itu di atasnya dikasih papan ora ceblok. Jadi umpamane dia itu ruku, kemudian dia itu didekei papan kok papane sik geser, berarti rukuke enggak bener. Tapi kalau dia sudah ruku, ditaruh di papan
tengkuk lurus, kepala lurus, pandangan ke tempat sujud, tangan menyentuh lutut. Lah ini sudah sesuai. Asadisu utawi kang nomor 6 iku at-tumakninatu tumakninah fihi ing dalem ruku biqadri subhanallahi kelawan sekadar ucapan subhanallah. Lah di dalam ruku orang itu juga diwajibkan tumakninah. Yang wajib itu tumakninah, bukan khusyuk. Karena kalau khusyuk itu termasuk af'alul qalbi. Orang kalau diwajibkan ke khusyuk semuanya itu lebih banyak gagalnya. Tapi kalau tumakninah sekadar seluruh anggota daripada orang yang sholat diam, maka ini sudah sah. Nahnu nahkumu bid-dhawahir wallahu ya'lamu bis-sarair. Jadi ukuran daripada tumakninah niku pripun? Ukuran tumakninah adalah sukunun ba'da harokati a'dha'ihi. Dia itu diam, anggota badannya diam setelah bergerak. Jadi umpamanya wonge bar ngadeg terus rukuk kan bergerak nih. Lah dalam bergeraknya ini sampai anggota badannya diam, ini disebut tumakninah. Kemudian asabi utawi kang nomor 7 iku al-i'tidalu i'tidal. I'tidal itu balik jejeg. Gambare bi ayang tasiba. Kelawan yento jejekake dadi jejeg sapa man ko iman hale wong kang ngadeg. Jadi ketika dia itu dari rukuk, dia kemudian kembali berdiri. Kembali berdirinya itu disebut i'tidal. Kalau masalah tentang rukuk kesunahannya, orang itu membaca subhana rabbiyal azimi. Kemudian juga banyak ulama menambahkan wa bihamdi. Ketika dalam keadaan sujud, orang disunahkan untuk membaca subhana rabbiyal a'la. Kemudian juga ditambahkan wa bihamdi. Dan ketika orang itu dia dari rukuk, dia mau berdiri, dia membaca sami Allahu liman hamidah. Baru lak wis ngadeg maca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. I'tidal itu termasuk rukun yang qosir, yang pendek. Maka kalau i'tidale suwi itu malah sholatnya batal. Saya ulangi, i'tidal itu termasuk rukun pendek. Dalam sholat itu ada rukun yang tawil, panjang, ada rukun yang pendek. Rukun yang panjang itu contohnya apa? Berdiri, rukuk, sujud. Sampeyan berdiri sampai menghatamkan Quran, nggak apa-apa. Sampeyan rukuk sampai menghatamkan Quran, nggak masalah. Sampeyan sujud sampai batuke gosong, nggak masalah. Tapi kalau sampeyan i'tidal suwi atau duduk di antara dua sujud suwi, kalau kelamaan bisa sampai batal. Makanya i'tidal itu memang nggak lama. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Kecuali ketika dia itu kunut. Kalau kunut itu memang ditoleransi, tapi ya kunutnya ojo suwi-suwi. Ya kunutnya ojo suwi-suwi. Karena yang namanya i'tidal itu rukunun qosirun. Kemudian orang kalau dia itu berdirinya bukan karena niat i'tidal, itu juga dia harus kembali.
Umpamanya zaman ketika ruku moro-moro enek tikus, akhirnya langsung ngadeg. Sampean berdiri dari ruku bukan niat iktidal, tapi krono fazaan, krono kaget. Lah itu sampean kudu balik lagi dari ruku kemudian iktidal. Makanya orang yang dia dalam sholat ketika dia dari duduk ke berdiri, ya niatnya juga harus berdiri, nggak boleh dengan niat yang lain, krono dia itu kaget. Atau dia ketika dari ruku ke berdiri atau dari berdiri ke sujud, niatnya memang harus apa yang akan dilakukan. Jadi Allah yutawwila dzalikal i'tidal li annahu ruknun qasirun fa in tawwala bisukutin au bidzikrin ghairi masyru'in batalat sholatuhu. Kalau dia itu dalam iktidal zikir sing gak disyariatkan, umpamanya dia seneng dia itu membaca Allah 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 gitu dalam keadaan iktidal, suwi iki bisa menyebabkan sholatnya batal. Makanya pada bab iktidal itu saya menjelaskan dalam sholat rukun itu ada yang rukun tawil, panjang. Nabi ngadeg sampai sepanjang malam, ada hadisnya. Nabi sujud sampai menjelang subuh juga ada hadisnya. Tapi ketika dia dalam keadaan iktidal atau dalam keadaan duduk di antara dua sujud, ini ojo panjang-panjang. Kalau duduk di antara dua sujud yang dibaca ya Robbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wafini wafa'ni, itu tok mawon, baruno langsung sujud kembali. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Asaminu utawi kang kaping 8 iku at-tumakninatu tumakninah fihi ing dalem iktidal. Rukun yang nomor 8 adalah tumakninah pada iktidal. Jadi iktidal niku harus ada tumakninahnya. Jangan sampai iktidal tidak ada tumakninahnya, karena mungkin dianggap terlalu pendek. Bar ruku, coba niki prakteknya ngeten. Ruku sami Allahu liman hamidah Allah. Kali wong ini sami Allahu liman hamidah Allahu akbar. Sing siji sami Allahu liman hamidah Allah. Koyoke pelan tapi nggak enek tumak nina, itu malah batal. Sekadar seluruh anggota itu diam, tek, sekadar subhanallah baru Allahu akbar. Jadi tumak ninah itu menjadi satu perkara yang wajib. Krono siyen niku wonten sahabat salat niku elek. Oleh Nabi dikongkon salat meneh. Awakmu lak apa itu salat iku sing apik. Rukuk sampai awakmu anggota badannya diam. Iktidal sampai anggota badannya diam. Sujud seperti itu. Maka itu menjadi ketentuan dalam fikih. Di dalam gerakan sholat itu ada istilah tumak nina. Kemudian pada saat apa itu iktidal ini kita dianjurkan atau disunnahkan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atasi utawi kang nomor 9 iku as-sujudu sujud. Marrota ini kelawan rong ambalan. Yang nomor 9, rukun yang nomor 9 adalah sujud. Sujudnya dengan 2 kali sujud. Gambare sujud bi ayyadi'a,
kelawan yen to nyelehake sapa man jabhatahu ing batu iman ala musallahu ing atase tempat salate man utawa ing atase tempat sujute man maksufatan hale den buka kening gak boleh ada yang menghalangi mutasakilan tur metelake utawa ditekan ya biha kelawan jabhah wa mungkisan lan jengking artinya pantat harus lebih tinggi daripada kepala wa yadau lan nyelehake sapa man sayan ing suwiji-wiji min rukbataihi saking dengkul lorone man wa mim butuni kaffaihi lan saking jerone epek-epek lorone man wa mim butuni asabi rijlaihi lan saking pira-pira batine driji-driji sikile man. Ini penting saya sampaikan, ini yang sering disampaikan Gus Bahar. Yang ke-9 adalah sujud. Sujud itu dengan seseorang meletakkan keningnya pada tempat sujud. Caranya adalah maksufatan, kening harus terbuka, nggak boleh terhalangi. Bahkan kalau sampean sujud rambutnya nutupi kening, nggak ada bagian dari kening yang nempel ke tempat sujud, itu nggak sah. Mutasakilan, dipetelni, ditekan. Jangan eman-eman ketika kita sujud, harus ditekan. Kalau di Fathul Qorib sekadar kalau kita itu sujud di kapas itu bekas. Umpamanya sampean sujud ning kasur, ukuran sampean sudah menekan itu ketika sampean angkat di kasur itu enek bekas dekoan. Tapi kalau nggak enek itu belum dianggap memenuhi kriteria orang yang sujud. Wa mungkisan jengking, maksudnya pripun? Ojo bokongi kuwi dindekke, tapi harus diangkat. Yang paling rendah pada diri kita adalah harus kening kita. Ojo jekungkung, bahasanya jekungkung, ngertos jekungkung ya. Jadi mek gur nglimpruk ngene, tapi kudu bokong diangkat, kening ditekan. Ini kenapa? Karena Nabi Muhammad itu beliau dalam hadis memang menyuruh sahabat untuk famakin, tekanlah kening kalian. Jadi kalau dalam hadis Nabi niku, idza sajadta famakin jabhataka wala tangkur nakron. Awakmu kalau sujud ya ditekan keningnya. Dalam hadis yang lain niku ngeten. Sahabat saqauna ila Rasulillah harromdo fi jabahina wa kufana falam yuskina. Sahabat itu mengeluh kepada Nabi ketika sholat harus sujud, dan sujud pada saat Nabi Muhammad dulu itu saman bayang ning padang pasir panas ning watu. Nabi sholatnya ning watu kalau dibiarkan dipanasan kan panas, sampean sujud aja panas. Lah sahabat itu mengeluh, tapi oleh Nabi dibiarkan. Makanya itu menjadi syarat ketika orang sujud harus ditekan. Jelas ya, harus ditekan. Karena sujud ini adalah satu derajat yang paling tinggi seseorang di hadapan Allah. Pada masa jahiliyah, orang itu menganggap bila kepala di bawah itu merupakan pelecehan. Makanya orang umpamane pecote onto ceblok iku nggak gelem ngambil.
Jadi pemene pecute unta ceblok sing kongkon jipuk hambanya, budake. Karena kalau dia yang ngambil itu merasa terhina. Sedangkan Nabi Muhammad menyuruh orang meletakkan kepala di tanah. Makanya ketika orang itu dia dulu jahiliyah masuk ndelok Islam itu aneh, dianggap aneh. Ini bisa dibaca teng kitab Dasuki Syarah Umul Barohin. Jadi dulu Nabi Muhammad itu beliau dengan para sahabat yo dilala akeh wong munafik juga. Tiba-tiba Allah menurunkan ayat sajadah. Saat Allah menurunkan ayat sajadah kan disunahkan sujud. Seketika Nabi Muhammad sujud, para sahabat ikut sujud. Orang-orang yang mereka nggak mau melihat atau melakukan sujud itu akhirnya caranya ngeten, jipuk watu utawa jipuk pasir ditempelin yang kening. Jadi ngene ae, umpamine niki pasir. Lah Nabi Muhammad sujud, lah wong kafir megur ngene tok. Yakfini hadza, aku cukup ngene wae. Kalau tujuan sujud itu meletakkan kening di tanah dengan jipuk pasir, ikan wis nempel loh. Jelas ya? Tapi ternyata enggak, syarat sujud itu Nabi famakin jabhata. Kamu tekanlah famakin jabhataka, tekankan atau tekanlah keningmu. Makanya Nabi Muhammad siyan niku umpamine salat duhur, asar. Saman bayangne ketika salat kuwi di tempat terbuka. Nggih. Di tempat terbuka tentu panas. Sahabat itu mengadu kepada Nabi niki panas. Oleh Nabi enggak didengarkan. Makanya sampai sekarang nih kula di rumah nggak memakai sajadah. Sajadah kalau ada tamu, tapi kalau saya sendiri sholat nggak pernah pakai sajadah. Niku mulai saya di pondok saya berusaha untuk mati. Rasanya kok isin. Nggak bisa sajadah baru kalau ngimami atau artinya bukan di rumah, bukan di tempat pribadi. Itu yo nggawe sajadah. Tapi kalau di rumah itu mboten. Karena sujud itu kalau dalam hadis Nabi aqrabu ma yakunu al-abdu mir rabbi wa huwa sajidun. Jarak terdekat seorang hamba kepada Allah ketika seseorang sujud. Makanya ketika orang itu sujud, seyogyanya fa'aksiru ad-du'a, perbanyaklah doa. Jelas nggih? Lah, dalam sujud itu orang harus menekan keningi. Lah terus ini piye ukurane? Ukuran itu yang penting kening meskipun bakdu sebagian wae. Sing kenek pucuke apa sing kenek dhuwure alis enggak masalah. Sing penting ojo enggak kena kabeh, umpamine sing nempel irungi tapi keningi enggak nempel, itu jangan. Lah di kitab ini dilanjutkan. Wa yadau syai'an min rukbataihi, harus meletakkan dua lutut. Wa mim butuni kaffaihi, tapak tangan, batin tapak tangan. Wa mim butuni asobi rijlaihi, dan batin daripada jari-jari kaki. Ini karena muqabil adhar, yang namanya sujud itu harus 7 anggota. Maka di dalam Sulam Taufik disebutkan kening ditempel nih, ada bagian dari batin tangan nempel, lutut nempel, kaki nempel. Jelas ya? Tapi kalau yang seperti yang disampaikan Gus Ba, itu ada pendapat adhar sing penting kening. Ya, sing penting kening. Umpamane enek wong sujud tangane enggak diletakkan siji, menurut Sulam Taufik batal. Saya ulangi, menurut Sulam Taufik batal. Karena harus meletakkan butunu kaffaihi, batin kedua tapak tangan ditempelkan. Kalau diangkat salah satu, umpamanya podo ngambil push up, ngepur tangan siji, menurut Sulam Taufik
batal. Karena dalam hadis Nabi itu umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Aku oleh Allah diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota. Yakni kening, 2 tapak tangan, kemudian 2 lutut dan kaki. Berarti kan 7. Tapi kalau pendapat Adhar dari Al-Quran, simahum fi wujuhihim min athari sujud, yang menjadi tanda daripada umat Nabi Muhammad itu adalah asari sujud itu simahum, wajai. Nah, makanya itu hanya diartikan dengan kening. Terus yang sering ditanyakan ngeten. Ini sengaja saya membawa kitab Munil Muhtaj. Mungkin ben enek bedane kita dengan orang-orang salafi. Wa yadau rukbataihi summa yaddaihi summa yadau jabhatihi wa anfihi maksufan lil idba'i aidon rawahu Abu Dawud. Falau khalafa at-tartiba awiktasara alal jabhah kuriha. Carane piye orang ketika dari berdiri kemudian dia sujud, iku carane piye? Saiki akeh orang itu dia dari berdiri langsung si ditempene tangane dhisik. Jelas ya, tangane dhisik. Jerene sunai ngono. Ya jerene sunai ngono. Dia nggak mau lutut dulu. Kalau di dalam Munil Muhtaj, kalau pingin mengikuti Rasulullah carane dari berdiri, kemudian lutut nempel, kemudian tangan nempel, baru kening dan hidung. Jadi lutut dulu baru tangan. Lah wong salafi itu biasanya langsung tangan dhisik. Akhirnya rodok kangelan ketika sujud. Nggih kan? Biasanya njipuk sing dawa ngono. Ya njipuk sing dawa ngono. Padahal orang normal itu sujud di tempat itu enggak nyundul. Lah mereka iso nyundul. Karena memahami memanjangkan sujud itu artinya didawa, diolor. Repot, padahal memanjangkan sujud itu waktu nih. Ora cara sujud. Jelas ya? Jadi cara sujud yang sesuai sunnah Nabi. Wis bahasane mereka ini. Cara sujud lil ittiba kalau pingin mengikuti Nabi Muhammad adalah yadau rukbataihi, meletakkan kedua lutut, summa yadaihi, kemudian kedua tangan, summa yadau jabhat tahu, kemudian meletakkan kening, terus wa angfahu lan irung maksufan lil ittiba. Bila ada orang nggak sesuai ini, hukumnya makruh. Jelas ya, hukumnya makruh. Lah, kembali di Sulam Taufik. Sulam Taufik ini menampilkan pendapat yang muqabil adhar. Di sini disebutkan orang kalau sujud harus kening, tangan, kemudian lutut dan kaki. Jelas ya? Kenapa? Karena memang pendapat dari muqabil adhar itu orang kalau sujud nggak dengan 7 anggota nggak sah. Al-ashiru utawi kang nomor 10 iku at-tumakninatu, tumakninah fihi ing dalam sujud. Selanjutnya adalah orang ketika dia sujud dia harus ada tumakninahnya. Al-hadi asyara utawi kang nomor 11 iku al-julusu lungguh baina sajdataini ing dalam antarane sujud loro. Jadi duduk di antara 2 sujud itu adalah rukun yang nomor 11. Sing wajib kuwi lungguhe. Kalau bacaannya Robbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni itu sunnah.
Umpamine tiang membaca yang lain ya ora apa-apa. Tapi harus ada sujud di antara dua ada duduk di antara dua sujud. Itu kalau nemunil muhtaj gini. Kenapa kalau rukuk satu kali, berdiri satu. Ar-rabi'a asyara utawi kang nomor 14. Iku at-tasyahudu. Maca tasyahud al-akhiru kang akhir. Rakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Rukun yang nomor 4 adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu dengan membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah seterusnya. Jadi ini bacaan yang wajib karena menjadi rukun. Saya ingatkan lagi nih. Ini bacaan yang wajib dalam konteks sholat. Bacaan yang wajib disebut rukun qauli. Rukun qauli itu salah satunya tasyahud akhir. Maka ketika orang sholat dia nggak membaca tasyahud akhir, sholatnya nggak sah. Lah tasyahud akhir itu bacaannya seperti ini, nggak boleh diotak-atik. Bacanya harus at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Saya ulang ini. Niki kalau di Lirboyo itu dilatih. Setiap santri harus kalau dalam membaca Quran, ngaji Quran, enek melafadzkan ini. Karena ini menjadi bacaan wajib dalam sholat. Di dalam Al-Fatihah orang menghilangkan harokat, menghilangkan tasdid, merubah huruf itu batal. Dalam tasyahud akhir pun juga sama. Kenapa kok seperti ini? Krono ngeten. Sien itu para sahabat ketika sholat, mereka ketika tasyahud akhir yang dibaca ngeten. Assalamu atau salamullah. Assalamu ala nabi. Assalamu ala Jibril. Assalamu ala Mikail. Assalamu ala Israfil. Assalamu ala. Keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Jibril, Mikail seterusnya. Akhirnya malaikat Jibril itu nggowo. Yang katus sholawatut thayyibatu lillah. Ketika berbicara hadis Nabi itu sahabat ngomong, dulu sebelum diwajibkan kami baca dalam tasyahud akhir itu salamullah, salam ala Jibril, salam ala Mikail. Maka itu menjadi satu perkara yang diwajibkan. Umpamine ada orang dia mengganti yang lain, itu malah nggak sah. Okay? Jadi kalau dalam hadis ngeten, rawahu Daruqutni wal Baihaqi wa qala isnaduhu shahihun. Dalam hadis riwayat Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi. Kunna naqulu qabla ayyufarrodo atau ayyufrodo. Alaina at-tasyahudu assalamu ala Allah qabla ibadi. Assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Faqala Nabi, la taqulu assalamu ala Allah fa innallaha huwas salam, walakin qulu at-tahiyatu lillah sampai seterusnya. Nabi Muhammad itu langsung nyenani sahabat, awakmu lak salat ojo assalamu ala Allah qabla ibadi, tapi membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Niku kudu fasih niku.
At-tahiyatu utawi sekabehane rubo. Rubo itu penghormatan. Al-mubarakatu piro-piro kang den berkahi. As-sholawatu piro-piro rahmat, karena sholawat kalau dari Allah itu rahmat. At-thayyibatu piro-piro kang bagus, iku lillahi kedue Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu utawi keselamatan, iku alaika muga tetep ing atase panjenengan, ayyuhan nabi wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rahmatullah dan lan rahmati Allah, wa barakatuhu lan barokai Allah. Assalamu utawi rupa keselamatan, iku alaina muga tetep ing atase kita, wa ala ibadillah lan ing atase pira-pira kawulane Allah, as-sholihina kang bagus-bagus kabeh. Asyhadu nyekseni sapa ingsun, an ing temen setuhne kelakuan, iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallah angin Allah. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna Muhammadan temen setune Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Ini harus dibaca, nggak boleh kurang, ya nggak boleh kurang, nggak boleh diotak-atik, bacaan wajib seperti ini. Kemudian pada saat orang itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, disunnahkan dia isyarah dengan telunjuk. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, saat illallah telunjuke diangkat. Sebelumnya seyogyanya tangane kuwi lurus. Ning dhuwure pupu, aja umpamine niki pupu, aja ngene. Tapi ngene. Biar tangan ke kiblat. Jelas ya? Umpamine niki pupu kita. Tangannya seyogyanya meletakkannya gini. Jangan gini. Biasanya kan enak sing ngeten kan? Lah, seyogyanya di atas gini agar tangan tetap posisi ke kiblat. Baru yang untuk tangan yang kanan itu ketika asyhadu alla ilaha illallah, kita disunnahkan memberikan isyarat tauhid, mengesahkan Allah dengan telunjuk kita. Kita juga disunnahkan, diingat nih, ketika kita isyarah pandangan mata ke tangan. Saya ulangi, pandangan mata ke tangan. Karena enek masalah di lapangan gini. Dalam hadis Baihaqi, ini di dalam kitab Al-Bajuri, di dalam kitab Munil Muhtaj, ada dua hadis yang sama-sama sahih. Pertama, Nabi ketika tasyahud beliau menggerak-gerakkan tangan. Yang kedua, beliau ketika tasyahud beliau diam. Kebanyakan kita itu diam. Kebanyakan orang salafi itu gerak-gerak tangan. Kalau kita itu memang secara referensi ada di dalam kitab kita, kitab-kitab yang mutabaroh yang harus kita akomodir. Sampean ojo terganggu ketika enek teman atau samping Anda tangane gerak-gerak. Kenapa? Karena biasanya orang yang terganggu dia tidak menjalankan kesunahan saat itu. Yakni asline wonge disunah nih ndelok tangane dewi. Malah motone jelalatan ndelok tangane tonggo. Rumput tetangga lebih hijau. Tangane dewe digerak-gerakne ora didelok. Tangane tonggo digerak-gerakne merasa terganggu. Kalau seperti ini ojo. Kenapa? Karena di dalam kitab kita, kitab-kitab yang muktabaroh yang bisa dipercaya memang seperti itu. Imam Al-Baihaqi menegaskan dua hadis ini sama-sama sahih. Cuma kalau di dalam kitab Al-Bajuri dijelaskan kenapa ulama kita lebih memilih yang diam. Karena kalau yang diam itu lebih mendekatkan orang untuk khusyuk di dalam sholat. Lak wonge ketika dia saat sholat tangani uti-uti iki malah koyok dulinan. Jelas ya, malah koyok
dolinan. Lho lak kula nggih krana karena kalau dalam Imam An-Nawawi kitab Al-Adkar niku ngeten. Ketika ada hadis berkaitan dengan fadhail, seyogyanya kita itu memang mengamalkannya meskipun minimal 1 kali. Kenapa? Siapa tahu ibadah itu adalah ibadah yang cocok dengan kita. Saya ulangi lagi ya, dalam Al-Adkar Imam An-Nawawi, bila kita mendapatkan satu tuntunan, kemudian kita itu seyogyanya mengamalkannya walaupun minimal 1 kali. Kenapa? Jangan atau harapannya fadhailul a'mal atau ibadah itu menjadi ibadah yang ternyata cocok dengan kita. Sampeyan durung tahu poso Senin Kemis, ojo ngomong nggak cocok poso Senin Kemis. Kudu dijajal dhisik lah menurut Imam Nawawi. Dijajal, wah ternyata kok ganggu. Ya aku bukan berarti menafikan, tapi aku tak ibadah yang lain. Jajal sholat bengi. Wah sholat bengi keturunannya kok cocok ya. Jajal sholat duha. Ini seyogyanya harus kita lakukan. Sopo ngerti dari sekian banyak amalia itu kita enek sing pas dengan waktu, karakter dan seterusnya. Lah begitu juga dalam hal ini. Ya saya tuh kadang gini, kadang kula nggih oba-oba krana memang enak hadis sih. Nggih, krana memang enak hadis sih. Wah, tibane aku luwih cocok meneng aku. Luwih cocok meneng. Ya karena memang ada hadisnya. Jelas nggih? Lah ketika seseorang itu saat tasyahud ngangkat tangan, pandangan sunai kuwi ning telunjuk tangan dewi. Ojo ndelok telunjuke tetangga. Jelas nggih? Karena kadangkala kesalahan itu bukan dari faktor eksternal tapi dari internal. Jelas nggih? Ah ini. Kemudian al-khamis asyara utawi kang nomor 15 iku as-sholatu maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalluha utawi luwih kedhik-kedhike sholawat iku Allahumma do Allah sholli mugi-mugi panjenengan nambahi rahmat takdim ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang nomor 15, orang dalam tasyahud akhir harus membaca sholawat kepada Nabi. Sedikit-sedikitnya sholawat yang dibaca Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi banyak ulama yang mensunnahkan tetap memberi sayyidina. Wal afdol al ityan bisyadah kama aftabihi al muhakkik Jalal al Mahali. Menurut Imam Mahali tetap yang paling afdol enek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki saya jelaskan ngeten. Jangan seperti Khalid Basalamah, sayyidina itu adalah merendahkan Nabi, enggak seperti itu. Akar masalahnya itu di sini. Nabi ditanya sahabat, Nabi, Allah memerintahkan kami bersolawat kepada engkau. Bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau? Maka jawaban Nabi, Qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas ya? Arti dari Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah mugi-mugi panjenengan beri rahmat pada Muhammad. Langsung nyebut Muhammad. Lah ketika kita menyebut nama Muhammad, ulama langsung menyebut nama Muhammad itu enggak bisa. Karena Nabi Muhammad itu orang yang harus lebih dicintai, orang yang harus lebih dihormati. Nabi ngajari, ya Allah mungkin jenengan tambahi sholawat pada Muhammad. Menjangkari pol loh. Maka ada istilah sayyidina. Barulah saya diajari Allah, ya Allah tambahkanlah sholawat pada Nabi Muhammad. Enggak enak sayyidina nih. Tapi karena enggak enak kata Nabi, enggak enak kata Rasul, langsung Muhammad.
maka ulama menambahkan sayyidina. Alasannya apa? Krana hormat kepada Nabi. Umpamane langsung nyebut, ya Allah jenengan paringi beras utawa jenengan paringi rahmat pada Muhammad. Ikan kok njuwangkar pol. Gitu, njuwangkar pol. Langsung nyebut ala Muhammad. Lah wong sing gak ngerti maknane enak wae. Tapi orang yang ngerti maknane langsung nyebut ala Muhammad pada Muhammad, ke Muhammad. Ini podo kambing. Ya Allah, jenengan tambahi rizki gawe bapakku umpamine atau bapak wong namine katakanlah namine sinten? Tejo umpamine. Bapak dhewe ya Allah jenengan tambahi rahmat pada Tejo. Nyebut Tejo iki kira-kira orang secara normal bisa apa enggak? Jelas ya? Lah sayyidina ditambahkan krana memulyakan. Analogine ngeten. Nabi memerintahkan ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi para ulama menambahkan sayyidina. Lho iki piye? Lak sampeyan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad tanpa ada sayyidina, banyak ulama yang membolehkan. Alasannya krono itu perintah Nabi. Jelas ya, perintah Nabi. Lah ulama yang menambahkan sayyidina iki krono hormat kepada Nabi. Koyo enggak sesuai perintah Nabi, tapi dasare krono hormat kepada Nabi. Saiki diadu. Orang hormat dengan orang menjalankan perintah atau taat lebih bagus mana? Wong hormat kambek wong taat luwih apik endi? Wong hormat kambek wong taat luwih apik endi? Umpamine ngeten. Bapake sampean ya umpamine. Bapak lungguh ning ngisor. Ngongkon anak. Le tolong sirahku iki di nganuni dideg-deg lah. Kok ngelu umpamine. Atau bapak lungguh ning ngisor. Awakmu lungguhe ning dhuwur kono lho. Bapak lungguh ning ngisor. Saman teko, awakmu lungguhe ning dhuwur kono lho. Sampeyan lak lungguh ning dhuwur taat. Tapi kesannya enggak hormat. Saman lak lungguh ning ngisor hormat, tapi kesannya enggak taat. Saman pilih pundi? Lungguh dhuwur apa lungguh ngisor? Berarti saman milih hormat. Tapi enggak taat. Gitu, perintahkan lungguh dhuwur. Tapi kita lungguh ngisor. Lah, ini ada kaidah. Al-hurmat muqaddamun ala ta'at. Hormat lebih didahulukan daripada sebatas ketaatan. Jelas ya? Hormat lebih didahulukan daripada sebatas ketaatan. Kata sayyidina itu adalah sebuah pujian, sanjungan, junjungan kami. Makanya Nabi Yahya di Al-Quran ketika Allah memuji mensifati Nabi Yahya wa sayyidaw wa hasuro. Nabi Yahya itu disifati sayyid, junjungan. Kok enek wong ngomong sayyid itu merendahkan? Wah, repot ini. Jelas ya? Lah alasan kita itu kenapa ada sayyidina, karena kita hormat kepada Nabi Muhammad. Tapi juga banyak ulama yang mengatakan yo tetep taat wae wong perintai Allahumma sholli ala Muhammad. Nah di sini ulama memang khilaf. Ada yang lebih mendahulukan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi kalau menurut Imam Mahali al afdol al ityan bisyadah, yang lebih utama tetap menambahkan sayyidina. Jelas ya? As-sadis asyara utawi kang nomor 16 iku assalamu. Uluk salam, mengucapkan salam. Wa qalluhu assalamu alaikum. Wa qalluhu utawi luweh kedhek-kedheke salam iku ucapan assalamu alaikum. Dan rukun yang nomor 16 adalah mengucapkan salam. Sampean kalau salam dalam sholat, sebelum kita itu salam, ya sholate
urung mari. Tapi kalau dia itu sudah salam berarti sholatnya sudah selesai. Karena yang namanya salam itu menjadi penutup daripada sholat. Cuma harus diketahui, salame kuwi salam sing ndi? Salam yang menjadi penutup sholat itu adalah salam kita ke kanan. Sampeyan umpamine assalamualaikum ke kanan, baru ngentut dut, sholat tetap sah. Karena wis dianggap ngentut itu di luar sholat. Tapi kalau sampean assalamualaikum ke kiri dulu, dut, berarti sholatnya batal. Kenapa? Karena belum menjadi penutup sholat. Penutup sholat adalah salam ke kanan. Jelas ya? Lah saat salam itu, wong kalau salam itu kan mengucapkan doa selamat. Ditujukan kepada siapa? Sampean kalau salam nisbate imam, assalamualaikum, niatkanlah Anda sampaikan kepada makmum. Kalau Anda itu menjadi makmum dengan sesama, assalamualaikum, niate nguluk salam kepada orang yang berada di samping kita. Assalamualaikum warahmatullah, niate mengucapkan salam pada orang di samping kita. Baru ketika kita sholat sendirian, tetap assalamualaikum, niate pada malaikat di pundak kanan dan malaikat di pundak kiri, dan juga pada manusia dan jin seluruhnya. Jelas ya? Jadi assalamualaikum saat kita sholat itu pun juga menjadi doa pada orang yang berada di samping kita. Cuma assalamualaikum ini enggak ditambah-tambah. Assalamualaikum paling afdol, paling sempurna, assalamualaikum warahmatullah. Enggak enak ditambahi wabarakatuh. Enggak usah ditambahi wabarakatuh. Cukup assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian asabi'u asabi asyara utawi kang nomor 17 iku at-tartibu urut-urut. Rukun yang nomor 17 harus sesuai urutan ini. Berdiri dia apa itu? Urutannya harus sesuai. Enggak boleh ini di otak-atik, dirubah-rubah. Fa in ta'ammada mongko lamun nejo sapa man tarkahu ing tinggal tartib, dia sengaja enggak sesuai urutan, sujud dulu baru ruku. Kaan sajadah kaya sujud sapa man qabla rukuihi ing dalem sadurunge ruku iman, ya batalat mongko batal apa salat. Kalau ini dirubah, sampean salate langsung sujud bareng ngono ruku, salate malah batal. Wa insaha lan lamun lali sapa man fal yaud mongko becik bali sapa man ilaihi maring perkara sing dilaleni. Kalau kita lupa, katakanlah Anda sudah terlanjur duduk apa itu sujud, padahal Anda belum ruku. Ini berbicara rukun ya, rukun. Rukunnya semestinya berdiri, dia itu ruku. Tapi dia lupa, dia itu langsung sujud. Maka fal ya'udda, maka dia harus kembali ilaihi pada itu. Dia harus kembali ngadeg terus ruku. Prakteknya ngoten. Orang kadang itu krono isin akhirnya gak ngelakoni iki. Krono isin. Tapi saman pilih apa itu salate batal apa ora. Illa ayyakuna kejaba ayen to ana sapa man iku fimisli ing dalem padane perkara sing den laleni, atau kecuali dia sudah pada perkara yang sejenis. Mesti ngeten, sampean berdiri semestinya ruku malah sujud. Jelas ya? Iki kemudian dia enggak ingat, akhirnya dia tuh kembali berdiri di rakaat kedua menurut dia. Akhirnya dia ruku.
Pada saat ruku dia eling, oh aku sing rokaat mau belum ruku. Maka dia illa ayyakuna fi mislihi, atau dia di posisi sama dengan yang dilupakannya. Au ba'dahu, atau setelahnya. Jadi dia sudah di rokaat kedua. Jelas ya, di rokaat kedua. Maka ya fatat fatatimma mongko fatatimu mongko dadi sempurna apa salat bihi kelawan nggih fatatimu nggih fatatimu itu dari tamma yatimu. Fatatimu mongko dadi sempurna apa salat bihi kelawan illa ayakuna fi misli au ba'dahu rakaatan ing sak rakaat. Oh, faile teng rakaatahu ya, rakaatuhu. Fatatimu mongko dadi sempurna bi kelawan illa ayakuna fi mislihi apa rakaatuhu rakaate man. Walagholan muspro utawa nganggur utawa enggak dianggep apa ma perkara saha kang lali sapa man saha kang pripun kang adep niku tarkibe kang lali apa bihi jadi fa'il walagholan nganggur apa ma perkara saha kang lali sapa man bihi kelawan ma nggih gitu. Walagholan nganggur apa ma perkara saha kang lali sapa man bihi kelawan ma, dan apa yang dia lupakan atau dia tadi itu kelewatan maka itu tidak dianggap. Contohnya ngeten, dia sholat maghrib rokaat pertama dia tidak ruku, akhirnya dia pada rokaat kedua saat posisi ruku dia iling, loh tadi rokaat pertama saya tidak ruku. Jelas ya? Maka dia menyempurnakan itu, dan rokaat yang dia lupa tadi dianggap nggak ada. Berarti dia ini di posisi rokaat pertama. Saya ulangi, walagho akhirnya nganggur. Yang dia lupa tadi nggak ada rukuknya tadi jadi nganggur. Jelas ya? Jadi maksudnya ngoten, bila dia saat sholat dia lupa itu kan nanti dia enek ngadeg, ada rukuk, ada sujud, pasti seperti itu. Dia lupa tapi masih di satu rokaat, seyogyanya dia kembali. Tadi saya belum rukuk, dia sudah terlanjur sujud, harus kembali ke rukuk. Lali atau lupa yang kedua prakteknya gini, dia sudah lewat bahkan sudah posisi sama di rukuk, sama-sama rukuk. Lah ini bagaimana? Dia tinggal melanjutkan, tapi yang tadi dia lupa dianggap hilang. Berarti dia tadi menyangka ini rokaat kedua, secara hukum ini menjadi rokaat pertama. Atau dia sudah ke rokaat selanjutnya, dia sudah duduk, dia menyangkanya tadi itu kan rokaat kedua, tapi dia ingat, loh rokaat pertamaku tadi itu tadi nggak ruku. Berarti yang nggak rukuk tadi dihilangkan, dia tinggal meneruskan. Nanti sholat pada rokaat pertamanya yang lupa tadi dianggap nggak ada. Jelas ya? Nah ini menjadi rukun di dalam sholat. Enek pitulas wakeh nih. Tapi rata-rata saman pun apal kan?
Rukun sholat prakteke pun apa? Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Wonten saya ditanyakan? Wes hafal kabeh? Untuk tasyahud akhir itu bacaan tahiyat biasanya kalau waktu tarawih kan bisa nggak diminimalisir biar sholatnya agak cepat. Amin.